Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya dari kelas 10 ULP 1. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Islam. Kerajaan yang saya pilih adalah Kerajaan Mataram Islam. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam bermula dari sebidang tanah yang dulunya merupakan hutan atau alas yang bernama Mentao. Tanah tersebut diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Kiai Pemanahan sebagai suatu bentuk balas budi, karena Kiai Pemanahan telah membantunya melakukan perlawanan kepada Arya Penangsang. Tanah tersebut kemudian dibangun oleh Kiai Pemanah untuk dijadikan sebuah pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Kemudian, setelah Kiai Pemanahan wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram berhasil berkembang hingga mampu mengalahkan Kerajaan Pajang dan merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Penembahan Senopati. Itulah sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Agung Hanyakra-Kusuma pada 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung mampu memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa. Tidak hanya memperluas wilayah, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Pada bidang ekonomi, Sultan Agung memberikan tanah kerajaan kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai binaan. Sultan Agung juga menerapkan pajak yang tidak membebani rakyat. Pada bidang pengembangan agama Islam, Sultan Agung menerapkan aturan sesuai hukum Islam di Mataram Islam. Pengembangan penanggalan berupa kalender Jawa pada tahun 1633 yang menggabungkan kombinasi Saka dan Hijriah menjadi bukti perkembangan pesat budaya Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung. Pada bidang kesenian, Sultan Agung mengembangkan berbagai jenis tarian, gamelan hingga wayang yang berkembang pesat. Selain itu, serat sastra gending juga berkembang di luar Yogyakarta. Selanjutnya, runtuhnya Mataram Islam. Mataram Islam runtuh dimulai dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Akibat kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam semakin melemah karena banyak penduduk Mataram Islam dikerahkan untuk keperluan perang. Setelah Sultan Agung wafat, ditunjuklah Susuhan Amangkurat I, putra Sultan Agung, yang kemudian menjabat Raja Mataram Islam. Keraton Mataram Islam kemudian dipindahkan ke Pleret setelah Amangkurat I wafat. Ditunjuklah Amangkurat II yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh FOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan FOC mengakibatkan perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwono I membuat wilayah Mataram Islam terpecah dan mulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Atas pengaruh Belanda, Mataram Islam terjadi konflik internal hingga puncaknya terjadi Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Perpecahan ini mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme. Dalam sistem ini, raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan. Di samping itu, raja juga berperan sebagai penata agama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi masyarakatnya, mata pencaharian utama merupakan pertanian. Namun, di daerah pesisir mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan atau pedagang. Kita masuk ke raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Raja yang pertama yaitu ada Penembahan Senopati Ing Alogo Sayyidin yang bertahta selama 1586 Masehi sampai 1601 Masehi. Yang kedua yaitu Penembahan Seda Ing Karpiak
yang berkuasa selama 1601 Masehi sampai 1613 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Sultan Agung Hanyakra-Kusuma yang berkuasa selama 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Yang keempat adalah Sultan Amangkurat I yang berkuasa selama 1645 Masehi sampai 1677 Masehi. Raja yang kelima adalah Sunan Amangkurat II yang berkuasa selama 1677 sampai 173 Masehi. Yang keenam adalah Sunan Amangkurat III yang berkuasa selama 1703 sampai 1708 Masehi. Yang ketujuh adalah Sunan Pakubuwono I yang berkuasa selama 1704 sampai 1719 Masehi. Yang ke-8 adalah Sunan Pakubuwana II yang berkuasa selama 1726 Masehi sampai 1749 Masehi. Dan yang terakhir atau raja yang ke-8 yaitu Sunan Pakubuwono III yang berkuasa selama 1749 Masehi sampai dengan 1788 Masehi. Kita masuk ke materi terakhir yaitu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang masih ada sampai sekarang. Peninggalan pertama yaitu Benteng Vattenburg, yang kedua Pasar Gede Harjonegoro, yang ketiga Rumah Sakit Kadipolo, yang keempat Masjid Agung, yang kelima Keraton Kasunan Surakarta, yang keenam Taman Sriwidari, yang ketujuh Masjid Agung Gede Kauman, yang kedelapan Masjid Kato Gede, yang kesembilan Masjid Patok Negara Sutoni Pelosok Kuning, yang kesepuluh Pasar Kato Gede, dan yang kesebelas adalah Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Sekian sudah kerajaan Mataram Islam yang bisa saya sampaikan sejarah-sejarah singkatnya. Semoga yang menonton bisa bermanfaat dan saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dari Pak Rifki. Bapak kasih saya nilai yang tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.